Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas jawaban dari praktikum 2 yang mencakup dari modul 3 dan modul 4. Nama saya Rahmat Riyadi, saya anggota pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur. Saya anggota praktikum jargon dengan kode JK207 yang nantinya saya masuk ke anggota nomor 2. Terima kasih. Nama saya Muhammad Randy. Saya anggota 3. Buatlah topologi yang kalian ketahui minimal 3 dengan menggunakan paket tracer dan harus menggunakan IP yang sudah ditentukan pada praktikum sebelumnya. Jelaskan langkah-langkahnya. Berikut adalah 3 topologi jaringan beserta cara penyusunannya di Cisco Packet Tracer. IP sama dengan 192.168.100.50/26. Topologi ring. Susunlah 4 switch dan 4 PC dalam bentuk cincin seperti berikut. Seperti yang ada di gambar ini. Catatan, garis biasa adalah kabel strike dan garis patah-patah adalah kabel crossover. Berikan IP dan subnet mask pada setiap PC dengan ketentuan PC 0 sama dengan 192.168.100.51. PC 1 sama dengan 192.168.100.52. PC 2 sama dengan 192.168.100.53. PC 3 sama dengan 192.168.100.54 dan berikan subnet max yang sama, yaitu 255.255.255.192. Ya, seperti ini. PC 0, PC 1, PC 2 dan PC 3. Untuk mencoba apakah jaringan terhubung atau tidak pada salah satu PC, cobalah ping ketiga PC lainnya. Ya, ini ada screenshotannya, sudah saya screenshot. Seperti gambar itu pingnya. Topologi bus. Susunlah 3 switch dan 3 PC seperti berikut. Nah, ini gambarnya. Berikan IP dan subnet mask pada tiap PC dengan ketentuan PC 0 sama dengan 192.168.100.51. PC 1 sama dengan 192.168.100.52. PC 2 sama dengan 192.168.100.53 dan berikan subnet max yang sama, yaitu 255.255.255.192. Nih, seperti gambar ini. PC 0, IP address, masukkan IP address, masukkan subnet mask, default gateway. PC 1, IP address, subnet mask, default gateway. PC 2, IP address, subnet mask.
Untuk mencoba apakah jaringan terhubung atau tidak pada salah satu PC, cobalah ping ketiga PC lainnya. Seperti di gambar ini. Ya. Yang terakhir, topologi start. Susunlah satu switch dan 6 PC seperti berikut. Gambarnya. Karena switch pada umumnya hanya dapat menghubungkan 4 device, maka sebelum menghubungkan device switch harus ditambahkan 2 port lagi dengan cara berikut. Sudah yang saya lingkar ini. Catatan, sebelum menambahkan port pada switch, matikan dulu power switch dengan menekan tombol on off di bagian kanan switch. Setelah port dipasang, nyalakan lagi power switch. Hubungkan switch dengan keamanan PC menggunakan kabel strike. Ini gambarnya. Atur IP dan subnet mask seperti cara sebelumnya dan tes koneksinya menggunakan perintah ping pada salah satu PC. Ini pingnya, cara ngeping. Nomor 2. Buatlah analisa jaringan pada IP praktikum sebelumnya dengan menggunakan paket tracer dan terapkan konfigurasi statik dan DHCP-nya. Jelaskan langkah-langkahnya. Berikut adalah analisa jaringan pada IP 192.168.100.50/26. IP statik, susunlah switch dan PC seperti berikut. Gambarnya seperti gambar. Berikan IP dan subnet mask pada tiap PC dengan ketentuan PC 0 sama dengan 192.168.100.51. PC 1 sama dengan 192.168.100.52. Dan berikan subnet mask yang sama, yaitu 255.255.255.192. Seperti gambar di bawah ini. Masukkan IP address 192.168.100.51. Subnet masknya 255.255.255.192. Seperti gambar PC 1 seperti tadi. Ini gambarnya. Masukkan IP address dan subnet mask. Untuk mencoba koneksi, coba lakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Seperti gambar, ping 192.168.100.52. Seperti di gambar. DHCP. Susunlah router, switch, dan PC seperti berikut. Ini gambarnya. Masuk ke tab CLI pada router dan masukkan konfigurasi berikut. Router enable, router config terminal, router config intf, router config if IP at 192.168.100.51. Berikan subnet mask 255.255.255.0. Router config if no shutdown, router config if exit, router config IP DHCP pool jika
207, router DHCP config network yaitu 92.168.100.50, subnet mask 255.255.255.192, router DHCP config default router 192.168.100.51, router DHCP DN server 8.8.8.8, router config IP DHCP exclude address 192.168.100.51, 192.168.1.1.60, router 1 seperti di gambar berikut ini. Caranya sudah ada di gambar. Buka PC 0, PC 1, PC 2 dan aktifkan mode DHCP pada konfigurasi IP-nya seperti di gambar ini. Sudah. Ini PC 0, ini PC 1, ini PC 2. Lakukan ping dari satu PC ke PC lain. Jika ping sukses, maka konfigurasi DHCP ini berhasil. PC 0 ini gambarnya, dan sukses untuk pingnya. Buatlah topologi yang kalian ketahui minimal 3 dengan menggunakan paket tracer dan harus menggunakan IP yang sudah ditentukan pada praktikum sebelumnya. Jelaskan langkah-langkahnya. Berikut adalah 3 topologi jaringan beserta cara penyusunannya di Cisco Packet Tracer. IP sama dengan 192.168.100.50/26. Topologi ring. Susunlah 4 switch dan 4 PC dalam bentuk cincin seperti berikut. Seperti yang ada di gambar ini. Catatan, garis biasa adalah kabel straight dan garis patah-patah adalah kabel crossover. Berikan IP dan subnet mask pada setiap PC dengan ketentuan PC 0 sama dengan 192.168.100.51, PC 1 sama dengan 192.168.100.52, PC 2 sama dengan 192.168.100.53, PC 3 sama dengan 192.168.100.54, dan berikan subnet max yang sama yaitu 255.255.255.192. Ya, seperti ini. PC 0, PC 1, PC 2 dan PC 3. Untuk mencoba apakah jaringan terhubung atau tidak pada salah satu PC, cobalah ping ketiga PC lainnya. Ya, ini ada screenshotannya, sudah saya screenshot. Seperti gambar itu pingnya.
Topologi bus. Susunlah 3 switch dan 3 PC seperti berikut. Ini gambarnya. Berikan IP dan subnet mask pada tiap PC dengan ketentuan PC 0 sama dengan 192.168.100.51, PC 1 sama dengan 192.168.100.52, PC 2 sama dengan 192.168.100.53, dan berikan subnet mask yang sama, yaitu 255.255.255.192. Nih seperti gambar ini. PC 0, IP address, masukkan IP address, masukkan subnet mask, download gateway. PC 1, IP address, subnet mask, download gateway. PC 2, IP address, subnet mask. Untuk mencoba apakah jaringan terhubung atau tidak pada salah satu PC, cobalah ping ketiga PC lainnya. Seperti di gambar ini. Yang terakhir, topologi start. Susunlah 1 switch dan 6 PC seperti berikut. Gambarnya. Karena switch pada umumnya hanya dapat menghubungkan 4 device, maka sebelum menghubungkan device switch harus ditambahkan 2 port lagi dengan cara berikut. Sudah yang saya lingkar ini. Catatan, sebelum menambahkan port pada switch, matikan dulu power switch dengan menekan tombol on off di bagian kanan switch. Setelah port dipasang, nyalakan lagi power switch. Hubungkan switch dengan keamanan PC menggunakan kabel strike. Ini gambarnya. Atur IP dan subnet mask seperti cara sebelumnya dan tes koneksinya menggunakan perintah ping pada salah satu PC. Ini pingnya, cara ngeping. Soal nomor 3. Jelaskan apa itu routing dan jelaskan perintah-perintah dasar pada Cisco router. Routing adalah suatu proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Perintah-perintah dasar ada beberapa ini. Ada enable untuk masuk ke router sebagai privileged user, configure untuk masuk ke global configuration mode, logout untuk keluar dari konsol, disable untuk keluar dari router, interface untuk melakukan konfigurasi pada interface, exit untuk keluar dari config, tanda tanya untuk melihat daftar perintah dan penjelasan singkat tentang suatu perintah yang ada di iOS, show menampilkan berbagai informasi tentang router, hostname untuk mengganti nama router, no shutdown untuk mengaktifkan interface yang belum aktif, IP untuk yang berhubungan dengan konfigurasi IP, copy run start untuk menyimpan hasil konfigurasi, erase startup config untuk menghapus hasil penyimpanan konfigurasi, clock untuk melakukan pengaturan waktu, dan reload untuk merestart Cisco router. Soal nomor 4. Terapkan contoh routing pada packet tracer. Nah, ini adalah gambar langkah-langkah melakukan static routing pada packet tracer. Susunlah router switch pada PC seperti gambar berikut. Nah, gambar ini. Nah, lihat. Menggunakan 4 PC yang
Masing-masing dua PC terhubung ke satu switch dan masing-masing switch terhubung ke satu router yang saling terhubung. Untuk catatan, koneksi antar router ke router dilakukan menggunakan kabel serial DCA. Lalu untuk mempermudah konfigurasi, berikut adalah tabel pengamatan IP address tiap device. Ya, ini. Kolom 1 adalah device, kolom 2 Ethernet, kolom 3 IP address, kolom 4 netmask, dan terakhir gateway. Lalu masuk ke command line interface pada router 0 dan konfigurasi seperti berikut. Nih konfigurasinya. Lebih seperti ini. Ini tampilannya ini. Selanjutnya buka kembali command line interface pada router 1 dan konfigurasi seperti berikut. Kurang lebih sama ini konfigurasinya, cuman tipe routernya yang beda. Ini adalah gambarnya. Setelah selesai, lakukan konfigurasi routing statik pada router 0 dengan perintah berikut. Router config IP root 192.168.3.0.255.255.255.0.192.168.12. Kemudian konfigurasi routing statik pada router 1. Router config IP root 192.168.2.0.255.255.255.0.192.168.11. Konfigurasi IP address pada semua PC dengan nilai yang ada pada tabel sebelumnya. Nih tampilannya kurang lebih seperti ini, dan juga bawahnya seperti ini. Nah, untuk menguji routing, lakukan ping dari PC di bawah router 0 ke PC di bawah router 1 atau sebaliknya, seperti contohnya PC 0 ke PC 3. Jika paket dapat terkirim meskipun terdapat beberapa yang lost atau miss, berarti proses routing sudah berhasil. Soal nomor 5. Buatlah sebuah FTP pada paket tracer dengan ketentuan 1 server, 1 switch, 5 PC. 2 user bernama asisten lab Anda dan dosen praktikum. Pertama, kita harus menyusun jaringannya. Satu server, satu switch, dan 5 PC. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel string. Alasan saya menggunakan kabel string di sini adalah karena yang kita hubungkan adalah dua device yang berbeda, seperti dari server ke switch dan dari switch ke PC. Setelah semua device terhubung, kita akan mengatur IP address-nya. Kita buka pertama server dulu, desktop, IP configuration, IP-nya 192.168.1.254. PC 0, IP-nya 192.168.1.1. PC 1, IP-nya 192.168.1.2. PC 2, IP-nya
192.168.1.3. PC 3 192.168.1.4. Yang terakhir PC 4, IP-nya 192.168.1.5. Setelah semua IP terkonfigurasi, kita coba sambungan antara server dengan PC dengan cara buka salah satu PC, buka web browser, dan masukkan IP server 192.168.1.254. Jika keluar halaman seperti ini, paket tracer, ini berarti server berhasil terhubung dengan PC. Selanjutnya, untuk mengakses dua user bernama Aslab dan dosen praktikum. Caranya kita buka server, services, FTP. Sini terdapat username dan password yang ada. Untuk default, username yang ada adalah Cisco dan password Cisco. Dan permisinya dan memiliki semua permission. Sini kita akan buat dua user baru. Yang pertama adalah nama asisten lab. Nama asisten lab saya adalah Alfian. Password Aslab. Di bawah sini ada beberapa kotak-kotak yang bisa dicentang. Ini adalah privilege yang bisa diberikan pada user. Karena ini cuma untuk percobaan, saya hanya akan menggunakan privilege right dan read. Jika sudah, tekan add. Keluar username baru, passwordnya, dan permissionnya. User kedua adalah nama dosen. Dosen saya bernama Pak Danang. Jadi tulis sini Danang. Dan password Asdos. Permisinya juga sama, write dan read, kemudian add. Dua user sudah dibuat. Untuk mencoba user FTP baru, kita buka salah satu PC, misalnya PC 2 ini. Kita buka command prompt, kemudian masukkan perintah FTP IP address server, yaitu 192.168.1.254. Terkoneksi pada 192.168.1.254. Kemudian masukkan username. Username bisa ketiga user yang sebelumnya kita lihat tadi, ada Cisco, ada nama Aslab, ada nama dosen. Saya masukkan nama dosen sini, Danang. Password untuk Danang tadi adalah Asdos. Untuk penulisan password harap hati-hati karena di command prompt tidak tunjukkan apa yang Anda tulis. Enter, login. Berarti FTP berhasil. Untuk soal terakhir, soal nomor 6, buatlah topologi bus dan terapkan FTP dengan menggunakan IP di praktikum sebelumnya. Kemudian tes apakah terkoneksi atau belum. Untuk IP di praktikum sebelumnya ini adalah 192.168.150, prefixnya 26. Jadi pertama kita buat dulu topologinya. Untuk FTP pertama kita butuh server,
Kemudian saya ingin menggunakan 3 PC. Dari sebelum memberikan PC, pertama kita berikan dulu 3 switch. Kemudian 3 PC. Dan koneksikan menggunakan kabel. Untuk server ke switch gunakan kabel straight. Untuk switch ke switch gunakan kabel crossover. Kemudian switch ke PC menggunakan kabel straight. Selesai. Ini adalah topologi bus. Setelah membuat topologinya, kita masukkan IP. Pertama, untuk IP PC, saya menggunakan 192, 168, 151, dan subnet masknya karena ini menggunakan service 26, maka subnet mask adalah 255, 255, 255, 192. PC 1, 92, 168, 152, subnet 192, PC 2, 192, 168, 153, subnet 192. Kemudian di servernya yang menggunakan 192, 168, 154, subnet 192. Setelah mengkonfigurasi IP-nya, kita mencoba hubungan antara server sama PC dengan cara membuka salah satu PC, buka web browser, masukkan IP address server 192.168.154. Jika keluar seperti ini berarti sambungan berhasil. Kemudian tinggal buka lagi PC, command prompt FTP 192.168.154. Koneksi FTP berhasil. Masukkan username, karena di soal ini tidak ada perintah untuk membuat user baru, maka kita gunakan user default dari Cisco Packet Tracer, yaitu username Cisco dan password Cisco. Oke, cobaannya berhasil. Itu saja dari kami. Semua soal sudah kami bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.